Siapa yang hari ini mengalami Tuhan, merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita? Ada? Bisa kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita? Ya. Sepanjang hari ini saya akan membagikan tentang, sebetulnya tema besar saya tentang surga itu pasti, tapi beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan akan sangat melengkapi dari pagi, siang, sore maupun malam. Ya, boleh ditampilkan sepanjang hari ini khotbah saya apa aja. Saya akan mulainya dengan di dalam ini, saya akan mulai dengan kemenangan dan kuasa kebangkitannya. Nanti di umum 2 saya akan bicara tentang harapan akan warisan yang kekal. Nanti di umum 3 kemenangan atas setiap janji yang diberikannya. Yang keempat menerima kuasa untuk menjadi saksi. Ya, jadi ini adalah sepanjang hari khotbah saya. Kita hari ini merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya, nggak semua orang itu merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya, bersyukur di Indonesia dirayakan. Ya, di Australia nggak ada hari libur di hari Minggu ini. Orang merasa bahwa ibadah kenaikan itu biasa. Ya, padahal di dalam ibadah kenaikan ada banyak hal yang kita akan belajar dari apa yang sudah Yesus lakukan di dalam kenaikannya. Coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Saya bisa dibantu Maria bantu main lagu tadi aja, kudus-kudus, tapi dengan nada yang tidak banyak, dibikin simple aja Maria ya. Maria ini pemain keyboard klasik ini kayaknya, makanya banyak chord yang dalam ya, yang banyak lari-larinya itu. Makanya tolong dibuat simple aja Mar. Thank you Mar. Thank you ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Perhatikan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Berhenti di sana dulu. Ketika Yesus bangkit dari kubur, orang-orang tetap memikirkan apa yang bisa didapat di bumi ini. Ya. Pertanyaan dari para murid ini sebetulnya mewakili kita juga. Kita tahu kebangkitan Tuhan, kita tahu kenaikan Tuhan, tapi yang kita selalu pikirkan adalah sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kapan masalahku dibebaskan? Kapan nanti aku lihat keluargaku dipulihkan? Which is itu nggak apa-apa, Tuhan mau lakukan itu. Tapi lebih dari itu, ada tujuan yang lebih mulia daripada perkara-perkara yang di bumi. Ya, makanya saya pernah khotbah di tim leader, judulnya adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Saya ambil kata-kata Paulus, kalau kamu sudah dibangkitkan oleh Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas di mana Kristus itu ada. Karena banyak orang itu pikirannya selalu ada di bumi. Sama, ketika Tuhan bangkit, murid-murid masih bisa tanya gini, Tuhan maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kalau ingat konteksnya di ayat di zaman itu, orang-orang Israel mereka sedang mengalami perbudakan, betul ya? Mereka sedang dijajah, bangsa Roma menguasai bangsa Israel. Nah, mereka berharap Tuhan mungkin melalui Yesus ini, pengharapan mereka Mesias itu adalah sang pembebas. Padahal sang pembebas yang dimaksud dari Mesias yang sebenarnya itu bukan cuma membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, tapi semua orang di muka bumi ini dari perbudakan dosa. Bukan lagi melawan kerajaan yang ada di dunia, tapi kerajaan iblis dan antek-anteknya. Ya, karena ketika manusia dijajah oleh iblis, ujungnya adalah maut, bukan ujungnya kekekalan. Nah, ketika murid-murid tanya itu mewakili yang saya katakan tadi itu, pikirannya cuma di bumi ini. Ingat ya, ada masa di mana tidak tercatat dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu ada sekitar 400 tahun lebih, itu tidak tercatat. Padahal di tengah-tengah itu ada macam-macam, ada pemberontakan Yusuf Makabe, itu nggak ada di dalam Alkitab kita. Itu pernah kejadian, karena Yusuf Makabe ini memimpin pemberontakan untuk Roma supaya tidak dijajah lagi. Lah ketika orang lihat Yesus yang spektakuler, penuh dengan kuasa dan tanda-tanda heran, mereka berpikir
Bahwa Yesus inilah yang bisa diharapkan nanti untuk membebaskan mereka dari perbudakan ini. Sampai di sini bisa tangkap sesuatu enggak? Kita belajar sejarah sedikit ya. Mereka tuh berharap ini bisa pasang pembebas. Yudas pun yang mengkhianati, bayangannya adalah pengennya Yesus jadi pemimpin umat untuk memimpin revolusi. Padahal yang Yesus lakukan itu jauh lebih mulia, jauh lebih hebat, katakan jauh lebih hebat. Jauh lebih powerful, katakan jauh lebih powerful, jauh lebih berkuasa. Karena Yesus tidak ngomong tentang ada yang di bumi ini saja. Dia bicara tentang apa yang ada dalam kekekalan, yang manusia nggak bisa berikan. Tapi Tuhan bisa berikan, katakan amin. Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Mereka itu siapa? Ada yang tahu nggak mereka itu siapa? Halo, mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Ada bisa jawab nggak? Siapa yang bilang mereka itu 12 murid? Angkat tangan. Tuh, enggak ada yang angkat tangan. Ada yang angkat tangan, 1, 2, 3. Terus siapa dong mereka itu? Kalau Anda bilang, kalau Anda mungkin kalau saya bilang gini, mereka itu pilihan A, 12 murid. Pilihan B, 70 murid yang pernah diberikan kuasa. Pilihan C, 120 murid. Pilihan D, lebih banyak murid yang menyaksikannya. Pilih yang mana? Hah? D, ada yang D. D itu apa D ya? Lebih banyak murid yang menyaksikannya. Good answer. Berapa kira-kira? Ayo, berapa? Ini sedikit pagi-pagi belum makan, kasih matematika ya. Ini bukan matematika, ada di Alkitab. Cuman masalahnya kita nggak pernah ketemu ayat itu. Coba kita lihat ya di dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Dikatakan begini, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ini adalah kesaksian Paulus sampaikan ke jemaat Korintus. Karena di konteks ayat itu, banyak orang-orang yang menyaksikan ketika Yesus terangkat ke surga, itu masih hidup. Mereka adalah saksi-saksi dalam pemberitaan ini. Makanya mereka berkata ada 500 orang di situ yang menyaksikan. Orang Yahudi percaya kalau 2-3 orang yang bersaksi, maka kesaksian itu betul. Apalagi di sini adalah 500 orang bersaksi. Mungkin bagi kita ini apa korelasinya kita ini, belajar apa kita hari ini. Sebetulnya kenaikan Tuhan Yesus ini peristiwanya luar biasa. Makanya saya catat ada 3 poin yang saya ingin bagikan di pagi hari ini. Yang pertama Anda bisa catat, kenaikan Tuhan Yesus adalah pemenuhan janji Tuhan bagi kita. Berulang kali Yesus berkata, aku bukan berasal dari dunia ini. Coba kalau Anda tiba-tiba ngomong sama temanmu, aku ini bukan dari dunia ini. Anda pasti ngomong apa? Ini orang agak gila, betul enggak? Halo, betul enggak? Aku enggak berbapak, enggak beribu. Wah, lebih gila lagi nih. Dia dari planet mana? Kamu dari planet apa? Enggak tahu lah ya. Orang itu butuh bukti, betul enggak? Orang itu butuh bukti dalam hidup ini. Tanpa bukti, maka orang enggak percaya. Pernah enggak bertanya, kenapa Yesus harus terangkat ke surga? Kok enggak pulangnya langsung hilang begitu saja? Kelahirannya itu melalui proses manusia. Meskipun beda dengan proses kita. Kita ada karena ada bapak dan ibu kita sehingga kita ada hari ini. Tapi Yesus itu hanya melalui Maria tapi dengan Roh Kudus.
Peristiwa itu spektakuler. Tapi bagi orang di zaman itu kalau sampai orang tahu, enggak ada orang yang mungkin bisa percaya. Betul enggak? Bagaimana bisa mungkin Anda tiba-tiba ngomong, saya melahirkan, tapi bukan manusia yang membuat saya lahir. Kok jadi bingung saya? Saya melahirkan kok bukan manusia yang membuat saya lahir. Tidak ada yang protes ya. Saya melahirkan, saya hamil gitu aja ya. Saya hamil. Tapi bukan karena pria saya hamil. Tapi karena Tuhan saya hamil. Langsung viral saudara. Pertanyaan saya sederhana. Ada orang percaya enggak? Wah kamu ini penipuan kamu nih. Bisa ngerti maksud saya? Ketika proses kedatangan Tuhan di muka bumi, itu jalurnya itu memang jalur yang dipakai itu jalur betul-betul jalur alami, meskipun ada supernaturalnya karena Roh Kudus yang membuat Maria hamil. Roh Kudus malaikat datang dan berkata, hai Maria, salam kepada Maria, dikatakan jangan takut. Wah Maria langsung dikatakan jangan takut, itu pasti takut ya. Kamu telah dipilih, intinya kata-katanya kamu telah dipilih dan kamu dapat kasih karunia. Kamu akan melahirkan bayi. Bayangin seorang yang belum menikah, masih tunangan, itu tiba-tiba dikatakan kamu akan mengandung. Coba bayangin. Tapi Tuhan itu luar biasa, dia nggak cuma ngomong sama Maria, dia ngomong juga sama tunangannya Yusuf. Yusuf itu sudah pikirkan mau ceraikan Maria. Ya pastilah laki-laki mana yang tiba-tiba nggak ada ombak, nggak ada angin, tiba-tiba dengar kabar tunangannya sudah hamil. Itu kan sudah nggak mungkin. Apalagi Yusuf ini orang benar, dia jaga hidup. Dia sudah berpikir, sudah mulai macam-macam pikirannya. Tapi kalau Tuhan yang sudah punya rencana, Tuhan itu enggak cuma biarkan Maria aja yang jadi korban. Yusuf pun dikasih tahu, ada peneguhannya di situ. Makanya dikasih tahu Yusuf, kamu jangan ceraikan ya. Tuhan itu tahu, dalam pikiran pun dia tahu. Dia enggak sampai ngomong sama Maria, Tuhan tahu apa yang ada di dalam benaknya Yusuf. Langsung Tuhan ngomong sama Yusuf, jangan ceraikan. Karena ini memang anak dikandung dari Roh Kudus. Bagi Yusuf dan Maria, gampang untuk melihat itu. Karena mereka adalah pelaku utamanya, mereka yang dipakai Tuhan. Sehingga mereka melihat ini memang bukan perkara manusia, ini perkara Tuhan yang terjadi. Tapi bagi banyak orang di zaman itu, mereka cuma taunya bahwa Yesus itu cuma tidak lebih dari anak tukang kayu. Ketika mereka lihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, banyak orang wow. Tapi begitu ingat backgroundnya, loh ini kan anaknya Yusuf tukang kayu. Siapa dia kok berani-beraninya ngomong tentang aku Tuhan, aku bukan berasal dari dunia ini. Coba kita lihat ayatnya ya, saya tunjukin sebuah ayat untuk mewakili ini semua. Coba kita buka di dalam Yohanes 6 ayat 32. Yohanes 6 ayat 32. Anda tahu peristiwa Yohanes 6 ini peristiwa di mana Yesus baru saja memberikan makan 5.000 orang. Senang kalau ikut Yesus, ada makan-makan ya. Di mana Yesus berada, ada kesembuhan, ada makan-makan. Yesus itu selalu tergerak oleh belas kasihan, itu Tuhan kita. Saya tadi pagi ya, bangun pagi-pagi tadi, pagi sekali sudah early morning saya sudah bangun, saya ambil gitar saya datang ke Tuhan. Saya kagum sama Tuhan, Tuhan Kau itu ajaib, Tuhan itu baik. Saya dilawat Tuhan tadi pagi, saya cuma bilang aku kagum sama Engkau Tuhan. Betapa baiknya, makanya hidup ini harus meneladani Tuhan. Tuhan Yesus itulah segalanya, tidak ada yang lain. Dialah segalanya. Saya pribadi pun, saya pun berkata Tuhan aku kagum sama Engkau. Bagaimana Engkau mengasihi umat-Mu, bagaimana Engkau memberikan nyawa, apa yang Kau berikan itu, aduh Tuhan, betapa bersyukurnya hamba ini boleh mengenal Engkau. Itu buat saya terharu tadi pagi. Coba lihat Yohanes 6, ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah Engkau tiba di sini?
Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, di mana ada berkat, di mana ada makan-makan, maka perkumpulan akan lebih banyak lagi. Betul ya? Halo? Kalau undangannya dengarkan firman, berkurang orangnya ya. Tapi kalau undangannya, nanti ada koloke, kolobak, dan kolonyet katanya. Ya, wah rame. Tiba-tiba yang gak pernah datang hari itu. Apalagi ada tambahnya, ada rica-rica. Waduh, ya. Selalu makan-makan itu mengundang orang hadir. Termasuk juga di orang-orang Yahudi di zaman itu. Itu mereka lihat ada makan-makan, ikut Yesus itu enak. Dapat roti. Apalagi yang ibu-ibu biasanya bawa tas-tas gitu. Ya, di dalamnya ada kantong plastiknya. Jadi waterproof. Kuap-kuap pun bisa masuk di situ. Saya percaya di sini nggak ada, di sini nggak ada ya. Di luar sana banyak di luar sana, di sini nggak ada yang ngaku. Ya, tapi selalu menarik orang, karena orang itu selalu ketika lihat perkara-perkara jasmani, apalagi yang gratisan itu seneng orang, ya kan. Makanya Yesus ngomong sama mereka, kamu mencari ini bukan karena tanda-tanda, kamu mencari karena kamu kenyang. Ya kan, kamu pasti mau cari roti lagi kan, bread, mau ngomong sponsor, nggak usah ya, kita nggak disponsori. Kamu pasti cari ini kan, ya. Ayat 27 perhatikan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ini Yesus ngomong tentang dirinya sebetulnya. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu, pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Ayat 32 perhatikan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari surga, dan yang memberi hidup kepada dunia. Yesus mulai ngomong siapa Dia sebetulnya. Dia bilang bahwa roti yang dari surga itu bukan roti yang diberikan Musa lagi, tapi diberikan dari atas. Makanya dia bukan berasal dari dunia ini, tapi dia berasal dari atas. Coba bayangin ketika Tuhan ngomong itu kepada orang-orang di zaman itu, tidak banyak orang bisa percaya, saudara. Makanya perlu yang namanya kuasa, tidak cuma kuasa kebangkitan, ada yang kita rayakan di hari ini adalah kenaikan Tuhan. Karena dia berasal dari sana dan kembali ke sana. Sampai di sini bisa menangkap sesuatu enggak? Halo? Ada yang menangkap sesuatu? Coba kita baca lagi ya. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Wah, mau dong semua orang. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Langsung Tuhan ngomong, akulah roti itu. Ini loh, kamu lihat aku ini sama dengan, aku ini diberikan dari Bapa. Akulah pemberian yang terbaik itu. Tapi coba lihat, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ya. Kita hari ini komplit, lihat Tuhan Yesus itu komplit. Makanya kadang-kadang ini kesempatan ya, khotbah saya nggak populer mungkin sepanjang hari ini. Lebih banyak ngomong tentang pengajaran. Ya, mungkin khotbah yang paling populer itu adalah kalau dicari di dalam rankingnya itu, jangan khawatir, itu banyak pasti. Masalahmu biasa, itu langsung banyak juga yang lihat. Tapi kalau ngomong ini, tapi ini penting saudara. Ada istilah orang dalam bahasa kekinian, gampang login, gampang logout. Ngerti maksud saya? Gara-gara politik, gara-gara apapun orang gampang logout. Meninggalkan Tuhan dengan sangat mudah. Padahal yang dilakukan Tuhan itu luar biasa. Bisa tangkap ini enggak? Saya ngomong gini nih terharu. Karena Tuhan itu
Ngapain dia datang ke dunia ini? Di surga itu loh enak. Di surga itu loh dia dipuji-puji, disembah-sembah oleh malaikat. Di dunia ini dia mengalami banyak aniaya. Tapi karena cintanya kepada Bapa, dia melakukan kehendak Bapa. Dan cintanya kepada kita, dia rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Makanya orang, kalau ada orang gampang lokot, tolong diinjak kakinya orang itu. Jangan-jangan dia di gereja tidur terus, gak dengar firman, makanya gampang lokot. Kena masalah sedikit, pergi dari Tuhan. Kena masalah sedikit, gampang sangkal Tuhan. Ada enggak yang tidurnya tolong diinjak kakinya. Banguno kamu, banguno. Kamu jadi orang jangan suka lock out. Lock in terus dong sampai selamanya. Ya kan? Ku cinta kau. Tadi pagi saya nyanyi lagu ini. Yesus, ku puji kau. Yesus, ku sembah kau. Ini kunci apa ya, Mar? 4 ini apa? C, D, E, F. F. Sudah tinggi padahal ya. Tapi berarti saya lebih dikasih G, Mar. Ku cinta kau, Yesus, ku puji kau, Yesus, ku sembah kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau. Tadi pagi itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku cinta Engkau. Engkau datang ke dunia ini tidak mudah. Tapi kau rela datang ke dunia ini untuk kami. Sungguh bersyukur Tuhan, thank God, terima kasih Tuhan. Makanya orang kalau kena gesekan sedikit gampang pergi dari Tuhan itu. Gemonlah, iman kita masa diukur dengan gesekan-gesekan yang ada. Yesus itu loh, makanya ayat favoritmu coba catat itu baik-baik, taruh Ibrani 12 itu. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Tuhan. Dan ingatlah kan Tuhan yang menanggung bantahan sehebat itu. Dalam perjuanganmu melawan dosa, kamu belum sampai mencurahkan darah dan daging. Tapi Yesus itu dagingnya yang tercabik. Tuhan sudah melakukan semuanya untuk kita. Masa kita jadi anak Tuhan gampang sekali, koyak. Tidak disapa sedikit, marah. Tidak disenyumin sama Asher, ngambek. Saya percaya di sini enggak ada. Di luar sana banyak, di sini enggak ada. Ya, di Alaska banyak, di sini enggak ada. Ya. Jadi orang itu jangan gampang digesek, itu jangan gampang baperan, jangan gampang marah. Kita ini, Tuhan itu sudah menjanjikan sesuatu yang mulia buat hidup kita, saudara. Katakan amin. Saya baca ya dari sini ya. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang hidup percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ayat 41, baca rame-rame, 3-4. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Pernah bertanya enggak, kenapa mereka bersungut-sungut? Karena bagi mereka itu enggak make sense. Enggak masuk akal. Bagaimana mungkin kamu bisa turun dari surga? Orang itu kan perlu bukti. Makanya kenapa hari ini kita merayakan ibadah kenaikan Tuhan yang disaksikan oleh 500 orang.
Karena membuktikan bahwa perkataan Yesus itu benar. Bahwa Yesus itu bukan dari dunia ini. Dia datang dari atas. Wajar enggak orang-orang itu bersungut-sungut di waktu itu? Menurut saya wajar lah. Makanya betul kata Tuhan Yesus tadi, kalau itu enggak dikaruniakan oleh Bapa, enggak mungkin orang bisa percaya. Kenapa Petrus dipilih? Petrus itu imannya itu iman enggak ada hitungannya menurut saya. Kalau Thomas itu iman kepala. Ya, tapi Thomas ketika dia lihat Yesus, ketika dia iman kepala itu apa sih iman kepala itu? Dia percaya kalau dia melihat. Thomas itu yang berkata, mana mungkin dia bangkit kalau aku tidak cucukkan jariku ke lubang bekas paku, gak mungkin aku percaya. Makanya dia disebut iman kepala. Selalu semuanya itu ada ukuran-ukurannya, ada hitungannya. Petrus itu lebih enggak. Dia berkata, kalau engkau Tuhan suruh aku berjalan di atas air. Coba, kadang kalau kita mau berjalan di atas air, kita minta dulu, kasih kaca dulu. Atau kasih pelampung atau apa yang dibawa itu supaya aku bisa berjalan. Kan kita kan butuh bukti dulu. Tapi Petrus enggak, suruh aku berjalan. Langsung dia menjadi orang pertama. Kalau Yesus kan memang Tuhan, tapi juga dia manusia juga. Dia berarti orang manusia yang kedua aja ya. Dia adalah manusia kedua yang merasakan jalan di atas air. Meskipun hanya sebentar. Tapi ini orang imannya betul-betul bulat. Ibarat orang itu dia gak perlu bukti dulu. Melangkah dulu. Itu Petrus. Makanya Tuhan pilih dia jadi sokok guru. Kenapa? Karena Tuhan menghargai iman. Ingat ya, Tuhan itu selalu menghargai iman kita. Ketika dia lihat perempuan Kanaan yang anaknya sakit. Ketika Tuhan berkata, tidak patut kamu makan dari roti dari meja Tuhan. Dia berkata, rema-rema pun aku gak apa-apa aku makan. Tuhan menghargai iman itu. Tuhan menghargai iman perwira Kapernaum yang berkata, Tuhan tidak perlu datang ke rumah kami. Sudah gak perlu, seperti aku, perintahkan prajuritku, apa akan dilakukan? Tuhan perkatakan saja. Langsung Tuhan berkata, iman kayak begini aku tidak pernah lihat di orang Israel. Tuhan menghargai iman kita, saudara. Tuhan sangat menghargai iman kita. Makanya Tuhan pilih murid-murid bukan dari kalangan pengikut-pengikut rabi, orang-orang tak terpelajar. Tapi justru dari orang tak terpelajar itu, Tuhan bisa melakukan kuasanya dengan tanda-tanda yang menyertai. Tapi di zaman itu wajar menurut saya. Makanya kalau itu nggak dapat kasih karunia dari Tuhan, nggak mungkin orang bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang berpikir ini ngomong apa ini orang ini. Makanya ketika orang itu gampang sekali suson. Ya betul ya suson. Suson ya betul ya. Minuman apa suson itu? Suson itu gampang sekali komentarin orang. Dengan komentar-komentar negatif. Gampang sekali. Orang-orang Yahudi ini bersungut-sungut, ini ngomong apa Yesus ini? Kenapa dia berkata aku dari surga? Makanya Yesus ketika dia kembali kepada Bapaknya, dia pakai jalur itu. Dia enggak jalur lewat Elia, seperti Elia naik kereta dijemput dari surga. Dia enggak pakai jalur itu. Dia juga enggak pakai jalurnya si Henok yang sahabatnya Allah. Berjalan berkarib sama Allah, perlu bantuan Allah, ditarik sama Allah. Enggak tahu caranya gimana, tiba-tiba Henok hilang, itu aja. Tapi Yesus beda. Yesus tidak perlu bantuan siapa-siapa. Bapa juga tidak mengangkat dia naik. Dia menaik sendiri karena dia Tuhan juga. Dia naik itu, habis ngomong sama murid-murid memberikan pesan-pesannya. Habis itu dia terangkat ke surga. Murid-murid menjadi saksi ngelihat kenapa Yesus mau menempuh jalan itu. Karena berhubungan dengan poin pertama saya tadi. Apa tadi? Karena kenaikan Tuhan Yesus adalah pemenuhan janji Tuhan. Dan dia berkata, nanti kalau aku sudah di situ, nanti poin ketiga saya, menjadikan tempat bagimu. Makanya kenapa kita selalu mengambil roti. Ketika Yesus ngomong tentang roti, kalau kamu tidak makan rotiku, kamu tidak akan dapat hidup yang kekal. Orang tambah ngomong ini orang gila ini. Sudah, jangan percaya sama orang kayak begini. Yesus berkata, kalau kamu tidak minum darahku, kamu tidak akan, kalau Anda baca ya, waktu saya nggak panjang, Anda nanti baca, Yohanes 6 ini PR baca di rumah. Sampai Yesus berkata, kalau kamu tidak minum darahku, orang mulai ngomong lagi, ini ngomong apa? Coba kita baca deh ya. Soalnya saya lihat banyak wajah yang kurang percaya. Saya baca ya dari ayat 42, kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata aku telah turun dari surga? Lah, ya kan mereka mulai lihat, mana bisa? Mamanya loh kita kenal.
Makanya kalau apapun yang berhubungan dengan Tuhan Yesus di waktu itu, mereka pakai jalur panggil orang tua. Yesus pernah loh dijemput sama keluarganya, langsung Yesus berkata, siapakah ayahku? Siapakah ibuku? Itu sudah ngomong tentang keilahiannya. Maria ini tak pinjem tok sebetulnya, bukan dia mamaku. Mama di dunia ini dia cuma dipakai Tuhan aja. Tapi siapakah ayahku, siapakah ibuku? Dia nggak berbapak, dia nggak beribu. Itu menyatakan keilahiannya sebetulnya. Dia adalah Tuhan. Tapi orang-orang itu kita lo kenal. Makanya saudara kebangetan lo kalau kita anak Tuhan, sudah tahu kebenaran. Makanya kita nggak bisa khotbah itu, kita nggak bisa main aman. Kita harus khotbah itu betul-betul pegang kehidupan, karena ini penting bagi hidup kita. Jangan jadi orang yang gampang lock out dari keselamatan yang sudah Allah berikan buat kita. Ditinggal pacar, mulai tanya Tuhan, di manakah engkau? Ya, aduh kadang-kadang dunia ini miris. Saya pernah ketemu satu orang, dia ngomong kalau pasangan hidupku agamanya apapun, aku akan ikut, pokoknya aku dapat pasangan hidup. Saya pengen ngomong sama dia, kamu ngomong apa? Ya, tapi tetap hamba Tuhan kan harus baik hati ya. Dalam hati aja, kamu ngomong apa gitu. Tapi saya bilang, tapi saya berdoa buat kamu enggak kemana-mana. Untung loh dia itu enggak terjadi apa yang dia ngomong. Akhirnya dia menikah dengan orang anak Tuhan. Coba kalau dia ditangkap sama iblis, kan dia lock out. Segampang itukah Yesus itu? Cuman gara-gara pasangan hidup kamu tinggalkan Tuhan. Gemes enggak saudara? Gemes lah kalau kamu sudah mulai mikir mau lock out, kamu gemes dirimu sendiri ya. Jangan kemana-mana dari itu. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Saya tidak menafsirkan apapun ya. Karena kata-kata Tuhan Yesus ini sudah jelas. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah. Dia yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Ayat 50, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka. Dan berkata bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Makanya kalau orang nggak lihat karunia yang Tuhan kasih, nggak bisa orang mencerna di waktu itu. Apa Yesus mau kasih dagingnya untuk kita makan? Kan pikiran manusia kan gitu, dangkal kan pikiran manusia. Yang dimaksud Yesus itu peristiwa itu loh, kalau kita tiap minggu kedua kita mengangkat roti dan anggur, ngapain sih kita mengangkat roti dan anggur? Setiap kali kita mengangkat roti itu, kita mengingatkan diri kita bahwa Yesus telah mati bagi kita. Karena tanpa pengorbanan Yesus, kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Anda nggak bisa berkata saya sudah lakukan kebaikan ini, saya lakukan kebaikan itu. Nggak cukup kebaikan dunia. Only Jesus, hanya Yesus yang bisa memberikan pendamaian itu. Kita orang berdosa memperoleh hidup yang kekal itu karena Yesus aja. Bisa ngerti maksud saya? Makanya Yesus berkata kalau kamu makan roti daripadaku, dengan kata lain gitu, kalau kita itu percaya kepada Tuhan, bahwa dia menebus dosa kita, dia mati, dan pada hari ketika dia bangkit, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, dan dia naik ke surga, maka kita yang berdosa ini, kita diselamatkan. Itu roti dari surga, kiasan sebetulnya. Setiap kali mengangkat roti dan mengangkat anggur, kita ingat bahwa hidupku ini telah ditebus oleh Tuhan. Itu bukan liturgi tiap bulan kita lakukan, itu selalu ingat di tiap bulan itu kita ingatkan bahwa ini karya pengorbanan Tuhan di hidupku. Sehingga aku diselamatkan. Anda dapat sesuatu enggak saudara? Halo, Anda dapat sesuatu? Saya bacakan dulu ya sampai selesai, baru saya selesai. Dikatakan gini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ayat 58, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ayat 60,
Baca rame-rame perikopnya, nggak ada di sini, ada di dalam Alkitab kita. Makanya bawa Alkitab ya. Apa? Baca rame-rame? Murid, ya bukan ini, nggak ada di sini, nggak ada di sini. Pasal 60 perikopnya, LAI memberikan judul. Ya kan, kalau nggak buka Alkitab sendiri nggak bisa. Apa dikatakan di situ? Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Gara-gara Yesus ngomong itu, langsung banyak orang pergi. Karena orang berpikir ini ngomong apa orang ini. Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Gak gampang jadi Yesus. Tapi kita bersyukur kalau kita bisa mengenal Tuhan hari ini, kita bersyukur. Coba tengok kiri kanan, katakan kita bersyukur kita punya Tuhan. Amin. Kenaikannya membuktikan bahwa apa yang dia janjikan itu, apa yang dia katakan itu benar. Tidak ada satupun kata-kata yang luput dari kata-kata Tuhan. Membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia berasal dari surga dan kembali ke surga untuk menyatakan kemuliaannya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ini bicara tentang apa yang kedua? Munculkan poin saya. Kenaikan Tuhan, Yesus menunjukkan kuasa dan otoritasnya. Coba kita buka cepat aja Efesus 1. Efesus 1 ayat 15 sampai 21. Efesus 1 ayat 15 sampai ayat 21. Waktu saya nggak banyak saudara, kejar-kejaran dengan waktu ini ya. Aduh coba kalau nggak ada waktunya. Bisa lebih panjang. Tapi bahaya, ini kok khotbah yang paling nggak favorit. Tapi saya mau Anda pulang itu, Anda semakin kagum sama Tuhan. Anda semakin cinta Tuhan. Amin. Siapa yang semakin cinta Tuhan? Amin ya. Amin ya. Efesus 1, perhatikan. Efesus 1. Dari ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ini Paulus ngomong sama jemaat Efesus. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kenaikan Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa dan berotoritas. Betul, kata Matius 28 ayat 18 katakan, Tuhan Yesus sendiri berkata, kepadaku diberikan kuasa, bukan cuma di surga tapi juga di bumi ini. Di bumi dan di surga. Karena Yesuslah pemegang kunci itu semuanya. Makanya dikatakan begini, yang dikerjakannya ayat 20, di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Yesus itu pemegang kuncinya. Ada tafsiran mengatakan ketika Yesus mati, dia datang ke dunia orang mati, dia bersaksi karena dia harus adil. Orang-orang yang hidup di zaman sebelum Yesus mati di kayu salib, orang akan berkata nggak adil ini. Kan senangnya buat orang-orang yang tinggal hidup di zaman di mana Yesus itu setelah penebusan. Kan lebih gampang diselamatkan. Kita semua ini yang perjanjian lama gimana ceritanya? Gimana dengan kita? Makanya ada tafsiran yang mengatakan Yesus itu datang ke dunia orang mati. Dia memberitakan tentang kerajaan Tuhan itu. Dia memberitakan kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan diselamatkan. Ada yang menafsirkan seperti itu, saudara. Tapi yang saya mau kasih tahu adalah ketika dia bangkit dari kematian, dia membuktikan bahwa dia lebih besar daripada maut yang ada. Siapa dia? Karena dia adalah Tuhan. Dan dia punya otoritas itu. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu juga akan melihat apa yang dijanjikan oleh Bapa dalam hidup orang percaya. Makanya kalau kamu percaya kepadaku, kamu juga akan melihat Bapa. Di dalam hidupnya ada otoritas itu. Lalu saudara katakan amin. Dan kuasa ini gak berhenti hanya di dalam Yesus. Yesus juga berkata kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar
Dan tidak cuma itu, Yesus berkata, kalau kamu menerima kuasa Roh Kudus turun ke atasmu. Nanti khotbah saya ini kan bersambung terus ini. Kalau kamu menerima Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan diberikan kuasa. Makanya ketika Petrus berjalan ke serambi Bait Allah, tiba-tiba dia lihat ada orang lumpuh sejak lahir, lumpuh di situ. Yang saya selalu sering ceritakan ayat ini. Petrus langsung berkata, emas perak aku enggak punya, tapi kepadamu kuberikan apa ya? Aku jadi lupa kata-kata. Apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Berjalanlah. Itu orang lumpuh, enggak pernah jalan, langsung dia bangkit. Seketika itu kata firman Tuhan. Langsung dia bisa berjalan, dia bisa lompat-lompat memuji Tuhan. Dan ini yang luar biasa dari Petrus. Dia ngomong gini, bukan karena kami, bukan karena kesalahan kami bisa membuat orang lumpuh berjalan, bukan karena kami. Tapi karena nama Yesus itulah yang memberikan kemenangan. Tiba-tiba seorang yang tak terpelajar, yang biasanya doakan orang gak bisa sembuh. Sampai Tuhan berkata, di manakah hai orang yang kurang percaya. Kok agak sulit ya hari ini ngomong ayatnya ya. Dikatakan sampai berkata begini. Gimana ya kata-katanya ya? Hai kamu orang yang kurang percaya itu ya. Ketika lihat ada orang mendoakan orang sakit gak sembuh. Sampai Tuhan itu agak dorong iman mereka. Kamu kenapa kamu tidak percaya? Tapi ketika setelah Yesus naik ke surga, Petrus itu jadi berotoritas. Dia lebih berkuasa ngelihat orang sakit. Aduh, makanya saudara kalau Anda mau lihat orang sakit sembuh, mau tak kasih bocorannya supaya bisa dipakai terus, supaya pemakaiannya nggak cuma hari itu. Anda harus belajar menyangkal diri bahwa itu bukan Anda. Semakin Anda berkata, wih aku hebat, kemarin doakan orang pilek sembuh. Terus ngomong lagi di orang lain, aku mendoakan orang pilek sembuh. Nanti ngomong di orang, aku mendoakan orang lain pilek sembuh. Besar kemungkinan nanti orang keempat pileknya tambah mancur-mancur saudara. Buntu bahkan hidupnya. Karena Anda menceritakan tentang diri Anda. Kita ini cuman alat yang dipakai. Petrus ngomong, bukan karena kami, bukan karena kesalahan kami. Tapi nama itulah yang memberikan kemenangan, itu luar biasa Petrus. Makanya gak heran orang lumpuh itu bisa berjalan. Ada otoritas yang Allah berikan. Yang ketiga, yang terakhir, maafkan waktu saya habis ya, saya minta waktu 5 menit aja. Tapi yang ketiga ini, Anda dapat sesuatu enggak ya? Yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus bicara tentang apa? Membawa pengharapan bagi kita. Yohanes 14 dikatakan begini. Yohanes 14 dikatakan janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3 perhatikan. Dan apabila aku telah pergi ke situ, kemana? Di zaman itu murid-muridnya juga bertanya. Bahkan Filipus konyol, Thomas juga tanya di situ. Dia tanya, kemana kau pergi Tuhan? Karena mereka nggak tahu Yesus itu mau kemana. Makanya kenaikan Tuhan Yesus itu, baru murid-murid itu nggak. Ini yang dikatakan Yesus di Yohanes 14 itu. Makanya dia katakan begini, dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, apa saudara baca rame-rame 3-4, kamu pun berada. Yesus harus kembali ke surga dengan sebuah janji. Nanti kalau sudah aku sampai di sana, aku akan kembali lagi untuk menjemputmu. Wow, apa yang dicari orang? Untuk apa Anda ke gereja? Untuk supaya pekerjaannya diberkati, which is itu nggak salah. Tapi kalau hanya untuk takarannya sesuatu yang di dunia, sia-sialah kita percaya. Kalau cuma takarannya untuk sesuatu yang kita dapat di dunia, dunia pun bisa memberikannya. Makanya iblis berkata, kalau kamu sembah aku, ini kerajaan dunia tak berikan kepadamu. Kalau kita cuma takarannya untuk sesuatu yang di dunia, dunia bisa ngasih saudara. Tapi kalau takaran Anda itu adalah kekekalan, hidup dalam kerajaan surga, tempat yang dijanjikan Tuhan, tidak ada jalan lain. Makanya Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang dapat menuju kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Akulah jalan, akulah satu-satunya jalan, akulah satu-satunya kebenaran, dan akulah satu-satunya kehidupan. Ya, saya berdoa, kita semua nanti kalau kita pulang ke rumah Tuhan, Anda akan ingat kata-kata saya. Bersyukur kita hari ini, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Yesus. Makanya nanti kalau saya menutup mata, yang pertama kali yang saya ingin jumpa itu Tuhan Yesus pasti. Saya cuma ingin berkata sama Tuhan Yesus, Tuhan, thank you buat pengorbananmu. Tuhan, thank you. Kalau bukan karena Tuhan, aku tidak mungkin bisa masuk di sini. Yang kedua, yang saya ingin jumpai, papa saya, almarhum. Saya cuma berkata sama papa saya, thank you sudah pernah jadi papa saya. Kan di situ kan sudah nggak berpapa dan anak lagi. Meskipun saya tahu ini papa saya. Kan sama kayak Abraham dan pengemis itu pengemis dan orang kaya itu bisa saling mengenali. Tapi di situ kita sudah nggak menjadi papa anak lagi, karena kita menjadi mempelainya Kristus semua di situ. Tapi saya akan thank you pertama-tama kepada Tuhan. Tuhan, thank you. Kalau bukan karena Engkau, tidak mungkin saya bisa masuk di surga. Saya sadar diri siapa saya. Makanya Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Mari kita bangkit berdiri.